Mandakini, untuk apa dia kemari? Ajar, kubunuh kau! Lihat! Yakta, apa yang kamu lakukan terhadap Mandakini? Kenapa kamu menyerangnya? Aku benci diam. Yakta, hentikan! Jangan ikut campur, kamu harus mati. Kamu jangan gila, Yakta. Mandakini, Paman, buka totokannya. Iya. Bagaimana, Mandakini? Aku tidak tahu racun apa yang ada di dalam tubuh Paman Wuru. Racun itu sangat kuat. Kamu sudah ingat denganku? Iya, aku sudah mengingatnya. Saat pertama berjumpa, tiada lagi. Biakta, aku senang sekali Biakta. Karena akhirnya kamu sudah ingat kembali denganku. Aku akan selalu mengingatmu, Mandakini. Kamu harus berjanji, Biakta. Kamu tidak akan pernah melupakan aku lagi. Karena aku takut kehilangan kamu, Biakta. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Selama aku masih hidup, aku akan selalu ingat kamu. Mengalirlah cinta sejati. Karena disayang saya. Besarlah anak tanpa lupa mengenang. Berdoalah anak, berdoalah sayang.
Bajang Putra, apa untungnya Wuru buat kamu? Hanya Rek Wuru yang tahu di mana keberadaan Tantra. Sekarang tugasmu sudah selesai. Pergilah. Heh, Bajang, kamu jangan seenaknya mengusir aku. Aku yang membawa Wuru dari Kurawan. Sekarang ini hanya tinggal aku dan Wuru. Sebaiknya kamu pergi. Memangnya kenapa, Bajang? Kenapa kamu mesti banyak bertanya? Aku harus mengobati Wuru. Dan untuk melakukan itu, tubuh Wuru harus ditelanjangi. Apa kamu tetap ingin masuk? Ayo. Bagaimana cara aku membangkitkan Wuru? Sementara gerhana bulan masih lama. Dan aku tidak boleh membuat semua orang curiga. Kemana Bajang Putra? Lama sekali dia rupanya. Bajang Putra! Bajang Putra! Bajang! Bajang Putra! Bajang Putra! Jangan-jangan Bajang Putra udah kabur. Ini tidak boleh terjadi. Bajang Putra! Bajang Putra! Siap! Bajang Putra benar-benar membodohi aku. Ini tidak boleh terjadi. Iya! 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 Istriku, makan dulu ya. Aku suami. Aku tidak mau makan, Dwi Pangga. Kenapa? Ini enak. Pokoknya aku tidak mau makan. Istriku, kamu belum makan sedari tadi. Sedangkan kandunganmu ini membutuhkan makanan. Ayo. Dwi Pangga, dari tadi aku sudah mencoba untuk makan. Tapi entah kenapa aku selalu saja mual. Dwi Pangga, aku ingin rujak. Kamu mau kan membuatkannya untukku? Baiklah. Tapi bagaimana kalau kita membuatnya bersama? Baik, kita akan membuat rujak bersama. Baik. Bagus. Anak hilang kalian malah bermesra-mesraan di sini. Dengar ya Kakang, aku mengizinkan kalian berdua menikah. Itu agar kalian bisa menjaga Arya Putra secara bersama-sama. Tapi ternyata saat dia hilang, kalian malah bersenang-senang di sini. Andi, dengarkan dulu penjelasanku. Kamu salah paham. Tidak Kakang, kamu memang lebih mementingkan Palastri dibandingkan anak kita. Dengar ya Kakang, sekarang Arya Putra sedang buta dan kita tidak tahu dia ada di mana. Padahal pada saat kamu lari ke hutan dan semua orang menganggap Putra gila, hanya dia yang mempercayaimu. Tapi apa sekarang? Setelah kalian berdua menikah, kalian malah melupakannya dan kalian larut dalam kehidupan kalian sendiri. Maafkan aku Andini.
Ini memang benar-benar kesalahanku. Kalian benar-benar keterlaluan. Andini. Palastri, biar aku yang menjelaskan padamu. Palastri. Andini. Andini, keluar Andini. Aku mohon keluarlah. Aku tidak ingin terjadi perselisihan di antara kita. Andini. Sudahlah Palastri. Ambil saja Kakang Dwi Pangga. Aku sudah tidak butuh dirinya. Bukan begitu Andini. Sesama wanita. Aku mengerti bagaimana perasaanmu. Aku mohon keluar Andini. Kamu benar Palastri. Kita perlu bicara. Aku masih kecewa dengan sikapmu yang tidak memperdulikan nasib anakku, Palastri. Andini, aku sangat menyayangi Arya Putra. Karena saat ini, aku juga sudah menjadi biung dari anakmu. Bohong, Palastri. Kamu bohong. Kalau kamu menyayangi Arya Putra, pasti kamu akan mencarinya sebelum kalian menikah. Maafkan aku, Andini. Karena pada saat itu, aku tidak bisa mencari Arya Putra. Iya, Palastri. Kamu tidak bisa mencarinya. Karena aku tahu, kamu pasti takut Arya Putra akan merusak pernikahan kalian. Aku mohon, Andini. Mengertilah keadaanku. Baiklah, aku akan mencoba mengerti. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak coba mengingatkan Kakang Dwi Pangga untuk tetap merawat anaknya? Percayalah padaku. Dwi Pangga sangat menyayangi Arya Putra. Kalian memang sudah sama-sama kompak. Kalian tidak mau memikirkan orang lain, termasuk anak kalian sendiri. Andini. Andini, dengarkan dulu penjelasanku, Andini. Andini, aku mohon dengarkan aku dulu, Andini. Pergi kamu, Palastri. Aku tidak mau mendengarkanmu lagi. Palastri. Ada apa, Palastri? Apa kamu bertengkar dengan Andini? Arimbi, seharusnya aku pergi mencari Arya Putra. Tidak, Palastri. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini semua bukan salahmu. Aku merasa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, Arimbi. Aku memang sangat bahagia bisa menikah dengan Dwi Pangga. Ditambah kebahagiaanku sempurna ketika aku sedang mengandung. Tapi bagaimana dengan nasib Andini? Palastri, kamu harus tahu, Andini juga salah. Sebagai seorang ibu, seharusnya dia bisa memperhatikan anak. Kenapa Arya Putra bisa sampai hilang? Kamu tidak usah memikirkannya, ya. Arimbi, kenapa kamu lebih membela Palastri dibanding aku? Aku kan juga menantunya Bopo Hanggareksa. Andini, aku bukan ingin membela Palastri, tapi aku hanya ingin semuanya hidup tenang. Apalagi saat ini Palastri sedang mengandung. Jadi aku tidak ingin sesuatu mengganggu pikirannya. Apalagi ada apa-apa dengan bayinya. Tolong kamu mengerti. Kamu jangan bangga dulu. Untuk apa kamu mengandung kalau kamu tidak bisa menjaga anak itu? Anak Kakang Dwi Pangga adalah anakmu juga. Tapi ternyata kamu tidak becus menjaganya. Palastri, sudahlah Palastri. Tidak usah dipikirkan kata-katanya. Kamu tenang, ya.
Arya Putra. Di manakah kamu sekarang, Nana? Maafkan Bopo yang telah melupakanmu. Dwi Pangga, kamu pasti sedang memikirkan anak Arya Putra. Benar, Biu. Aku merasa benar-benar bersalah pada Arya Putra. Bopo macam apa aku ini? Aku telah mengabaikannya. Bahkan sekarang aku tidak tahu bagaimana nasibnya. Dwi Pangga, kenapa kamu tidak pergi untuk mencarinya? Daripada kamu melamun terus-terusan seperti ini. Aku juga ingin seperti itu. Tapi sekarang Palastri sedang hamil muda. Aku takut terjadi sesuatu dengannya. Urusan Palastri, kamu serahkan saja padaku. Aku yang akan menjaganya. Sekarang lebih baik kamu pergi dan cari dia. Baiklah. Kalau begitu, aku akan pergi untuk mencari Arya Putra. Aku titipkan Palastri pada Bio. Tentu saja. Pergilah. Terima kasih baik, Bio. Aku pergi dulu. Hati-hati. Arya Putra, kamu kemana, Nak? Biung sangat merindukanmu. Andini, aku tahu aku memang salah dan kamu berhak marah atas itu. Aku minta maaf. Tapi yang perlu kamu tahu, aku juga kehilangan Arya Putra. Kalau kamu merasakan hal yang sama, kenapa kamu tidak mencarinya, Kakak? Kenapa kamu masih bisa berdiam diri seperti ini? Aku tidak berdiam diri. Sekarang aku akan pergi untuk mencarinya. Kenapa kamu baru sadar setelah aku mengatakannya padamu? Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu tidak pernah memikirkan anak kita dan perasaanku. Aku pergi sekarang. Tidak perlu. Biar aku yang mencarinya sendiri. Kamu bersenang-senanglah bersama Palastri menikmati hidupmu. Mau kemana kamu, Andi? Bibi Mirnawati, aku ingin mencari Arya Putra, Bibi. Andini, kenapa harus kamu yang mencari Arya Putra? Bukannya Dwi Pangga yang harus mencari, bukan kamu. Kakang Dwi Pangga sudah tidak peduli dengan anaknya, Bibi. Dia lebih memilih untuk bersenang-senang bersama Palastri. Andi, seharusnya Arya Dwi Pangga itu tidak boleh begitu. Itu kan boponya. Harusnya dia yang mencari anaknya, bukan kamu. Andini. Memang kalau aku lihat kamu itu seorang perempuan yang terus mengalah dan mengalah. Sekarang lebih baik, Andi. Kamu menyuruh Dipangga untuk mencari Arya Putra. Daripada dia bersenang-senang dengan Palastri. Benar juga ya. Kenapa aku harus selalu mengalah? Andini, satu hal lagi yang harus Biung bilang ke kamu. Kamu menjadi perempuan jangan lemah. Kamu harus kuat. Jangan mau kamu itu ditindas oleh laki-laki. Baiklah, Bibi. Aku akan segera menemui Kakang Dipangga dan menyuruh dia mencari Arya Putra. Memang seharusnya begitu, Andi.
Andini, kenapa kamu sudah kembali? Kenapa kakak? Seharusnya kamu mikir dong. Kamu ini kan boponya. Jadi kamu harus mencarinya, bukan malah membiarkanku pergi sendirian. Aku tadi sudah meminta izin padamu untuk mencari anak kita, Andini. Tapi apa? Kamu melarangnya kan? Baiklah, sekarang aku tidak akan melarangmu. Dan aku harap kamu tidak akan kembali sebelum menemukannya. Dwi Pangga, benar apa yang dikatakan Andini. Kamu harus pergi untuk mencari Arya Putra. Baiklah, aku akan pergi mencari anakku. Jaga dirimu baik-baik ya, istriku. Iya. Arya Putra! Andini, kenapa kamu bersedih? Hanya untuk menyakiti hati kamu. Bibi Mirnawati? Andini, kamu jangan takut. Aku cuma ingin kamu sadar bahwa Arya Dwi Pangga tidak lagi menyayangi Arya Putra. Tidak, Bibi. Itu tidak mungkin. Andini, kamu pasti tahu itu. Sebentar lagi, Arya Dwi Pangga akan mempunyai anak dari perempuan lain. Apa kamu mau Arya Putra kurang kasih sayang seorang bopo? Tidak, aku tidak mau mendengar itu semua. Andini, kamu jangan bodoh jadi perempuan. Kamu jangan bohongi diri kamu sendiri. Apa kamu tidak kasihan kalau Arya Putra kurang kasih sayang dari seorang bopo? Andini, ini adalah racun penggugur bencana. Janin yang di dalam kandungan Palastri akan mati. Aku pergi dulu, Biung. Palastri. Dwi Pangga, kapan kamu akan kembali? Entahlah. Yang pasti, begitu menemukan putraku, pasti aku akan segera kembali. Dwi Pangga, aku pasti akan sangat merindukanmu. Aku juga. Tolong jaga istri dan calon anakku ya. Pasti Dwi Pangga. Kamu tidak perlu memintanya. Aku pasti akan selalu menjaga Palastri dan calon anakku. Terima kasih, Biung.
Jagateo Batara, tuntunlah hamba. Pertemukan hamba dengan Arya Putra. Putra hamba. Apa itu? Paman Rekru. Terima kasih, Biung. Apa yang terjadi pada Rek Guru Bajang Putra? Kenapa semua ini jadi seperti ini? Ini semua gara-gara orang Manguntur dan orang Kurawa. Mereka meminta Rek Guru untuk memberitahu di mana Tantara sebenarnya. Kejam sekali mereka semua. Tega-teganya mereka melakukan semua ini. Mereka benar-benar orang jahat. Mereka semua kumpulan orang-orang munafik. Di depan mungkin mereka baik, tapi sebenarnya mereka orang-orang yang berhati iblis. Bajang Putra, Biung bangga padamu. Dan Biung akan selalu mendukungmu. Terima kasih banyak, Biung. Tapi perjuangan kita benar-benar berat. Kita butuh senjata untuk melawan mereka. Senjata? Apa yang kamu maksud? Mustika Ular. Kita harus berebut Mustika Ular dari Byakta. Dengan racun ini, anak dalam kandungan Palastri pasti akan keguguran. Andini, hari ini kamu masak apa, Andini? Arimbi, aku memasak makanan kesukaan Kakang Dwi Pangga. Andini, kamu masih mencintai Dwi Pangga. Aku harap kamu bisa mengerti, Andini. Sekarang ini Dwi Pangga sudah memiliki Palastri. Apalagi mereka akan segera memiliki momongan. Jadi aku mohon kamu untuk mengerti ya. Kenapa harus aku yang selalu mengerti? Sedangkan Kakang Dwi Pangga dan Palastri, mereka boleh berbuat sesuka mereka. Dan aku selalu salah. Andini, kamu jangan tersinggung seperti ini. Aku hanya ingin kamu, Dwi Pangga dan Palastri hidup damai. Tidak ada permusuhan di antara kita. Agar kita bisa selalu hidup bahagia dan hidup tenang. Sudahlah Arimbi, aku tahu kamu sangat menyayangi Palastri. Dan kamu tidak pernah mengerti tentang aku dan juga anakku. Kurang ajar kamu, Palastri. Kamu benar-benar kurang ajar. Kamu sengaja kan membuat pakaianku basah seperti ini? Kamu ingin membuat masalah denganku. Maafkan aku, Andini. Aku benar-benar tidak sengaja. Kamu tidak usah pura-pura baik di depanku. Kamu senang kan melihat aku sial seperti ini? Tapi aku benar-benar tidak sengaja. Kalau kamu benar-benar tidak sengaja, buktikan padaku. Lalu bagaimana cara aku membuktikannya? Cuci pakaianku sampai bersih. Baiklah, kalau memang itu mau kamu. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat! Aku saja yang mencuci, Palastri. Tidak usah, Rimbi. Kamu harus ingat bayi dalam kandunganmu, Palastri. Ini juga sudah mau selesai. Palastri, kenapa
Kamu menangis. Ada apa? Arimbi, aku kasihan kepada Andini. Kenapa kamu harus kasihan padanya? Karena aku, Andini, jadi kehilangan kebahagiaannya. Tidak, Palastri. Kamu tidak boleh kasihan padanya tanpa memikirkan dirimu sendiri. Ingat kebahagiaanmu juga. Kamu itu sedang mengandung. Pikirkan bayimu juga. Kamu harus memperhatikannya. Sekarang kesempatanku untuk meracuni makanan Palastri. Palastri, maafkan aku, Palastri. Soal apa? Aku telah bersikap kasar pada dirimu. Aku telah menyuruh-nyuruhmu untuk bekerja keras. Seharusnya kamu tidak bekerja keras karena kamu sedang hamil. Belum lagi, aku menyalahkanmu atas kehilangan Arya Putra. Tidak apa-apa, Andini. Aku sadar, aku ini harus banyak bergerak agar nanti pada saat aku melahirkan, semua bisa berjalan dengan lancar. Dan aku juga tahu kenapa kamu sering marah-marah kepadaku. Terima kasih, Palastri. Oh ya, sebaiknya kamu sekarang makan ya. Kamu kan dari tadi bekerja keras. Aku tidak mau kamu terlalu lelah, Palastri. Andini, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Tidak apa-apa, Palastri. Anggap saja ini sebagai tanda maafku. Terima kasih. Semua akan berjalan lancar. Aku hanya tinggal menunggu waktu. Palastri, ada apa denganmu? Entahlah, Andini. Mungkin aku agak sedikit lelah. Sebaiknya kamu beristirahat, Palastri. Sakit. Tolong. Perutku sakit. Palastri, Palastri, ada apa, Palastri? Apa yang terjadi denganmu? Arimbi. Perutku sakit sekali, Arimbi. Apa yang kamu rasakan, Palastri? Entah kenapa kandunganku sakit. Palastri, ada apa dengan perutmu? Enggak, Andini. Tapi perutku sakit sekali. Memangnya berapa usia kandungannya? Usianya masih muda, 3 atau 5 bulan. Kita harus segera membawanya ke tabib. Tidak. Biar aku saja yang memanggil tabib. Palastri, kamu tenang ya. Sabar, tunggu sebentar. Tunggu ya, Ani. Perutku sakit. Minumlah obat ramuan ini sampai habis. Tabib, obat apa itu? Ini racikan obat untuk melawan racun yang ada di dalam tubuh Palastri. Sekarang minumlah. Bagaimana keadaan Palastri dan juga janinnya, tabib? Kalian tenang saja.
tidak akan terjadi apapun pada Palastri. Aku sudah memberikannya ramuan yang terbaik. Dia harus banyak beristirahat untuk menjaga janinnya. Syukurlah. Baiklah, Tan. Kalau begitu, terima kasih banyak. Mari aku antar. Tabib, sekali lagi terima kasih banyak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Nyai. Baiklah. Mari. Andin, aku yakin sekali pasti ada orang yang ingin mencelakai Palastri. Entahlah Arimbi, tapi siapa dia? Mirnawati. Ya, aku yakin sekali ini pasti perbuatan Mirnawati. Hanya dialah yang bisa melakukan semua ini. Mungkin saja Arimbi. Selama ini Bibi Mirnawati kan ingin sekali menghancurkan keluarga ini. Mirnawati, aku harus segera menghentikan. Kamu salah besar, Arimbi. Seharusnya kamu menghentikan aku, karena akulah yang menginginkan Palastri. Kali ini mungkin aku akan gagal, tapi nanti aku pasti akan berhasil. Semoga kamu lekas sembuh, Palastri. Arimbi. Palastri. Maafkan aku. Apa kamu terganggu dengan kehadiranku? Tidak, Arimbi. Semoga kamu cepat sembuh ya, Palastri. Lalu di mana keberadaan Dwi Pangga? Kamu lupa ya, Dwi Pangga kan sedang mencari Pangeran Arya Putra. Aku lupa, Arimbi. Rasanya dalam keadaan seperti ini, aku ingin sekali ditemani oleh Dwi Pangga. Tentu saja, Palastri. Kamu tenang saja. Dia pasti akan cepat kembali. Kamu tidak usah khawatir. Arya Putra harus segera ditemukan. Kebahagiaan ini akan jauh lebih sempurna kalau Arya Putra ada bersama kami. Dia pasti sangat senang kalau Arya Putra tahu sebentar lagi dia akan memiliki seorang adik. Iya, Palastri. Tentu saja. Dia pasti akan sangat senang sekali. Tapi sekarang, lebih baik kamu beristirahat, Palastri. Kamu tidak usah banyak pikiran. Kamu harus menjaga kehamilan, ya? Iya, tapi entah kenapa Arimbi, aku sangat khawatir dengan keadaan Dwi Pangga. Aku takut Dwi Pangga ada masalah. Tidak, Palastri. Percayalah padaku. Dwi Pangga akan baik-baik saja. Mungkin ini hanya perasaanmu saja. Kamu baru ditinggal lagi olehnya setelah sekian lama. Apalagi dalam keadaan hamil. Kamu tidak usah khawatir. Kembalilah beristirahat. Adalah saat kematianmu, Dwi Pangga. Jangan, Bajang Putra. Kenapa jangan, Biu? Dia itu kakak dari Kamandanu. Biar saja aku membunuhnya untuk membalaskan dendamku pada Kamandanu. Tidak. Aku tidak boleh membiarkan Bajang Putra membunuh Dwi Pangga. Biar bagaimanapun,
Selama ini dia sangat baik padaku. Jangan, Bajang. Menurut Biu, lebih baik kita manfaatkan saja dia. Manfaatan bagaimana? Ini. Dengan ini kita bisa mengambil mustika dari tangan Biak. Dwi Pangga. Dwi Pangga. Dwi Pangga. Apa kamu sudah berhasil menemukan Arya Putra? Andai saja pada saat itu aku bisa menjaga Arya Putra. Pasti Arya Putra sudah ada bersama kita. Arya Putra. Arya Putra, di mana kamu, Nak? Putraku. Di mana kamu, Nak? Arya Putra. Di mana aku? Di mana ini? Paman. Paman, bangun, Paman. 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 Paman, aku mohon bangunlah, Paman. Paman. Tolong. Paman. Mandakini, aku sangat menyesal telah melakukan semua itu kepadamu. Tapi jujur, pada waktu itu, aku benar-benar lupa dan hilang ingatan. Aku tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu kalau kamu adalah istriku. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, Biakta. Aku tahu itu semua bukan keinginanmu. Lagi pula kamu sudah meminta maaf beberapa kali. Aku juga sudah lupa dengan kejadian itu. Sekarang kamu sudah ada di Kurawan. Aku ingin kamu hidup bersamaku. Aku juga ingin selalu berada di sampingmu, Biakta. Tapi aku rasa, aku mulai suka tinggal di Padepokan Paman Ranubaya. Kalau kamu suka tinggal di sana, aku juga ingin ikut. Biar aku hidup bersamamu lagi. Biakta, aku ini adalah istrimu. Dan tugasku adalah mematuhi ucapanmu. Jadi lebih baik sekarang kita kembali saja ke tempatnya. Baiklah. Biakta, apakah kamu yakin mau meninggalkan Kurawan ini? Kalau alasannya karena Mandakini, kami tidak keberatan kalian berdua tinggal di Kurawan. Respati, aku dan Mandakini memutuskan tinggal di rumahku. Walaupun rumahku tidak sebagus Kurawan ini, tapi aku dan Mandakini hidup bersama. Kami sangat mengerti keinginanmu. Tapi coba kamu pikirkan lagi. Apakah kamu tidak ingin tinggal di Kurawan? Dan sebenarnya kami sangat membutuhkan kamu. Kamu tenang saja, Respati. Aku pasti akan membantu Kurawan. Dan satu hal yang paling penting, aku tetap akan membantu Narirati. Kalau itu memang sudah menjadi keinginanmu dan Mandakini, aku tidak bisa memaksa. Aku hanya bisa mendoakan semoga kalian hidup tenang dan bahagia. Baiklah. Kalau itu sudah menjadi tekad dan keinginan kalian,
aku tidak bisa menahannya. Aku harap kalian baik-baik saja dan semoga kalian bahagia. Terima kasih, Respati. Terima kasih banyak, Kanjeng. Sebaiknya kalian minggir. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Di mana Biakta? Aku ingin bicara dengannya. Tangkap mereka! Sebaiknya kalian minggir. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Di mana Biakta? Aku ingin bicara dengannya. Tangkap mereka! Biakta! 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 Keluar kamu, Biakta! Biakta! Sepertinya Biakta tidak ada di sini, Bajang Putra. Iya, Biung benar. Kalau Biakta ada di sini, pasti dia sudah menyerang kita. Sebaiknya kita taruh saja ikat kepala Dwi Pangga di sini. Dan kita tulis surat ancaman untuk Biakta. Jangan, Bajang Putra. Biakta bukan orang yang mudah untuk diancam. Lalu kita harus bagaimana, Biung? Kita harus menghadapi Biakta sendiri dan merebut mustika itu kembali. Baik, aku akan mengikuti keinginan Biung. Aku ini sungguh bodoh, Mandakini. Aku sungguh tidak tahu apa yang terjadi padaku ini. Aku marah-marah tidak jelas sama kamu. Biakta, yang lalu biarkanlah saja berlalu. Sekarang kita buka lembaran baru untuk memperkuat cinta kita. Terima kasih, Mandakini. Aku sangat mencintaimu. Oh ya, Biakta, sebelum kita pergi ke tempatmu, aku ingin pamit dulu dengan Paman Ranubaya. Baiklah. Awas, Mandakini. Hai, keluar kamu. Jangan jadi pengecut. Kita berpencar, Bajang Putra. Biung akan memancing mendaki.
Ikat kepala itu. Iya. Pasti kamu kenal ini ikat kepala milik siapa? Ini ikat kepala milik Dwi Pangga. Iya. Sekarang di mana Dwi Pangga? Kamu apakan dia? Tenang saja, Biakta. Jika kamu ingin Dwi Pangga baik-baik saja, kamu serahkan mustika ular itu pada kami. Jangan harap. Aku tidak akan memberikan mustika itu kepadamu. Terserah. Tapi kamu perlu tahu, kalau hidup dan mati Dwi Pangga ada di tanganmu, aku akan memberikan waktu untuk berpikir. Kamu akan memberikan mustika itu secara baik-baik, atau kami akan merebutnya dengan paksa. Kurang ajar. Mandakini. Di mana Mandakini? Mandakini! 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 Di mana kamu Mandakini? Mandakini! 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 Bangunlah! Apa yang terjadi? Gawat! Dia terluka parah. Aku harus mencari tabib untuk... Kalau begitu Biakta dan Mandakini pergi menuju ke padepokan hamba kan? Benar, Paman. Mereka mengatakan kepadaku kalau mereka pergi ke padepokan Paman. Memangnya mereka belum datang ke padepokan, Paman? Betul, Kanjeng. Ketika hamba meninggalkan padepokan hamba belum melihat Mandakini dan Biakta. Padahal mereka sudah pergi sejak semalam, Paman. Jangan-jangan sudah terjadi apa-apa sama mereka. Itu dia, Paman. Yang membuat aku sampai sekarang khawatir mengenai keselamatan mereka. Maafkan, kalau hamba pikir Kanjeng tidak perlu terlalu berlebihan mengkhawatirkan mereka. Dan hamba yakin mereka berdua ini sangat bisa menjaga diri, Kanjeng. Mudah-mudahan saja begitu, Paman. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Mari, Paman. Saya antar. Tolong! Tolong! Biarkan! Tolong! Oh, Dewa Jagat Batara. Apa yang terjadi? Biakta, siapa yang melakukannya? Wisya. Wisa. Benar, Bu. Wisya pelakunya. Dia juga menahan Dwi Pangga. Apa? Wisya dan Bajang Putra menahan Dwi Pangga? Benar sekali, Respati. Kalau aku menyerahkan mustika ular, baru mereka akan melepaskan Dwi Pangga. Aku berhak meminta mustika itu. Karena mustika itu adalah milikku dan bukan milikku. Wisya pelakunya. Dia juga menahan Dwi Pangga. Apa? Wisya dan Bajang Putra menahan Dwi Pangga? Benar sekali, Respati. Kalau aku menyerahkan mustika ular, baru mereka akan melepaskan Dwi Pangga. Aku berhak meminta mustika itu. Karena mustika itu adalah milikku dan bukan milikku.
Bisa. Kami di sini tahu bahwa itu adalah milikmu. Tapi masalahnya sekarang kamu di pihak yang salah. Dan aku yakin kamu akan menggunakannya untuk sebuah kesalahan. Tidak, Paman. Sebagai seorang biung yang berpihak di pihak anak, tidak sepantasnya dikatakan salah. Coba Paman tanyakan pada Kanjeng Respati, bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan anaknya kembali. Aku ini seorang biung. Nyawa pun akan aku berikan untuk putra. Bisa. Sekarang ini masalahnya. Anak kamu itu sangat mempunyai sifat yang sangat jahat sekali. Dia tidak pandang bulu. Itu artinya kalau kamu membantu dia, kamu sama saja menjerumuskan darah dagingmu sendiri. Tolong Bisa, bukalah pintu hati kamu untuk sebuah kebenaran. Seharusnya kalian semua yang membuka mata kalian lebar-lebar. Karena sebenarnya kalianlah yang jahat. Kalian sudah berpihak pada Biak. Dengar, Wisya. Aku bukan Biak yang dulu. Biak, kalau memang benar kamu sudah menjadi orang yang baik, seharusnya kamu memberikan mustika itu padaku. Karena mustika itu adalah milikku dan bukan milikmu. Baiklah, dengar Wisya. Aku sama sekali tidak keberatan kalau harus menyerahkan mustika ular itu. Tapi, kalian semua mengizinkannya. Kalau aku menyerahkan itu, ini akan menjadi suatu masalah yang besar. Karena aku yakin, kamu pasti akan menyalahgunakannya. Itu bukan urusan kalian. Aku mau menggunakan mustika itu untuk apa? Karena mustika itu adalah milikku. Wisya, kamu tahu sendiri kan? Kalau mustika itu sangat berbahaya, apalagi kamu gunakan untuk hal yang salah. Sudah. Aku tidak mau berdebat dengan kalian. Sekarang, kalian memberikan mustika itu atau tidak? Kalau tidak, aku tidak akan menjamin Dwi Pangga akan tetap hidup. Jika sampai nanti terjadi sesuatu pada Dwi Pangga, itu akan menjadi kesalahan kalian. Biung, apa Biung yakin tubuh Rekuru aman di sini? Tentu saja, Baja. Karena hanya Biung yang tahu tempat itu. Baiklah, Biung. Mereka pasti akan mencari Dwi Pangga di sini dan menukarkannya dengan mustika ular. Tapi, di mana mereka? Kenapa mereka tidak datang juga? Di mana Biakta? Di mana Respati? Di mana mustika ular itu? Kamu tenang saja, Bajang Putih. Biung ya. Sebentar lagi mereka akan memberikan mustika itu pada kita. Seberapa yakin Biung? Biung kenal betul siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang berjiwa kesatria. Dan mereka tidak akan membiarkan kalau sampai terjadi sesuatu pada Dwi Pangga. Aku mengerti. Jadi maksud Biung kita hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka menyerahkan mustika ular itu. Itu benar, anak. Aku berbicara sebagai seorang tumenggung. Seorang tumenggung tidak pernah ada dalam sejarah makan hak rakyat. Mustika itu milik Wisya dan bukan milik Biak. Jadi aku harapkan kamu mau mengembalikan mustika itu kepada pemiliknya. Dengar, Respati. Aku sama sekali tidak keberatan kalau aku mengembalikan mustika itu kepada Wisya. Tapi kamu harus berpikir satu hal. Saat ini Wisya sangat jahat. Kalau aku menyerahkan mustika itu, aku yakin Wisya bersama Bajang akan menyalahgunakannya. Aku setuju dengan Biakta. Ada baiknya jika mustika itu diserahkan saja pada Kanjeng Respati. Atau kita cari saja orang yang lebih berhak untuk menerima mustika ini. Sekarang ini bisa dibutakan mata hatinya karena Bajang itu adalah anak. Jadi sekarang ini dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Paman, jadi langkah apa yang harus kita ambil? Karena mengingat keadaan Dwi Pangga saat ini yang masih belum stabil dan belum sadarkan diri. Kita seperti memakan
sebuah malakama. Dan kita harus memilih satu di antara duanya. Hamba setuju dengan Biaka dan Kamandani bahwa untuk memutuskan masalah ini, itu tentu ada orang yang lebih berhak daripada kita. Kalau begitu, aku setuju dengan arahan Paman. Lantas, bagaimana dengan Biaka? Apakah kamu mau mengembalikan mustika itu? Ya, baiklah. Baiklah. Untuk sementara waktu ini, biar mustika ini aku pegang saja. Baiklah. Untuk sementara waktu ini, biar mustika ini aku pegang saja. Palastri. Kamandanu, apa ada kabar dari suamiku? Iya, untuk itulah aku datang menemuimu. Lalu di mana Dwi Pangga? Apa dia berhasil menemukan Arya Putra? Palastri, ada kabar baik dan kabar buruk untukmu. Kami semua sudah tahu di mana keberadaan Kang Mas Dwi Pangga. Kamandanu, lalu di mana keadaan suamiku? Aku ingin sekali menemuinya. Palastri, saat ini kita tidak bisa bertemu dengannya karena dia diculik. Diculik? Memang siapa yang menculiknya? Bajang Putra. Mau apa Bajang Putra menculik suamiku? Dia menginginkan mustika ular. Mustika ular? Iya, Palastri. Dan kamu harus segera bertemu dengan Biaka. Mari. Kalian berbicaralah. Aku tunggu di luar. Biaka, aku mohon Biaka, tolong selamatkan suamiku. Aku tidak mau anakku terlahir tanpa seorang bopo. Bangunlah, Palastri. Yang bisa menyelamatkan suamimu itu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Aku? Ini. Mustika ular? Benar, Palastri. Mustika ular itulah kunci dari semua ini. Bajang dan Wisya sangat menginginkannya. Aku yakin kamu bisa menyelamatkan suamimu. Dan aku sangat yakin kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Biaka, aku ingin suamiku selamat. Aku ingin suamiku kembali. Lakukan dengan baik. Palastri. Kamu mau kemana? Aku harus segera menemui Bajang Putra. Aku akan menyerahkan mustika ularku kepadanya agar suamiku bisa selamat. Tunggu. Kang Mas Dwi Pangga adalah kakakku. Sejak kecil, dia yang selalu menuntunku untuk menunjukkan dunia ini. Dia adalah segalanya untukku, Palastri. Silakan, jika kamu ingin menyelamatkan suamimu. Tapi kamu harus tahu, dengan begitu, akan banyak orang yang dalam bahaya. Dan jika kamu tidak memberikan mustika itu, maka kamu akan kehilangan Kang Mas Dwi Pangga. Tapi di balik semua ini, banyak orang yang akan selamat. Sekarang,
Pilihan ada di tangan kepala. Jika aku menjadi dirimu, maka aku lebih memilih untuk keselamatan orang banyak. Kamandanu, perkataanmu itu memang semua benar. Tapi sayang, aku ini bukan kamu. Bio, mana Biakta? Katanya dia ingin datang untuk menyerahkan mustika ular itu. Yunda, Bibi Palastri. Bio, kenapa Bibi Palastri yang datang? Bukannya Biakta. sudahlah Bajang Putra. Tidak penting siapa yang datang. Yang terpenting apa yang dia bawa. Bukankah kalian menginginkan mustika ini? Jadi untuk itu, Yunda datang ke sini. Tunjukkan dulu di mana suamiku. Setelah itu, baru aku akan menyerahkan mustika ini. Yunda, berani sekali kamu menyebutku dengan sebutan Yunda. Setelah kamu bergabung dengan bajingan ini. Tunjukkan dulu di mana suamiku. Setelah itu, baru aku akan menyerahkan mustika ini. Yunda, berani sekali kamu menyebutku dengan sebutan Yunda. Setelah kamu bergabung dengan bajingan ini. Sekali lagi kamu panggil aku bajingan, ku bunuh kamu. Bajang, hentikan semua ini. Dia itu Yundaku juga. Dengar Wisya, aku ini bukan Yundamu. Setelah apa yang kamu lakukan kepada Dwi Pangga, adik macam apa kamu ini? Maafkan aku Yunda. Aku terpaksa melakukan semua ini untuk melindungi anakku. Oleh karena itu, kamu ingin membunuh suamiku. Sudahlah. Lebih baik sekarang kita jangan bahas ini lagi. Sekarang, berikan mustika itu padaku. Dan aku berjanji untuk menjamin keselamatan keluargamu, Yunda. Baik, aku akan menyerahkan mustika itu. Tapi sebelumnya, di mana suamiku Dwi Pangga? Bajang Putra, bawa dia. Baik, Bio. Aku kemari untuk menjemput suamiku. Bukan untuk bertemu dengan wanita jahat seperti ini. Dwi Pangga. Dwi Pangga. Palastri, jangan mendekat. Dwi Pangga. Aku datang kemari untuk menyelamatkanmu. Terima kasih banyak. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat serahkan mustika itu. Mustika. Apa maksudmu, Bajang? Jadi kamu tidak tahu, Dwi Pangga. Bibi Palastri datang kemari untuk menukarkan nyawa kamu dengan mustika itu. Palastri, benarkah itu? Kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu tahu, jika kamu lakukan ini, kamu tidak ubahnya sama seperti mereka berdua.
Dwi Pangga, aku tidak ingin kamu mati. Lebih baik aku mati, Palastri. Mati sendiri dibanding harus melihat nyawa-nyawa orang tidak berdosa mati bergelimpangan. Pulanglah, Palastri. Tinggalkan mereka. Bawa mustika itu. Aku akan mati di sini. Dengan begitu, banyak orang yang akan diselamatkan. Tapi Dwi Pangga. Tidak, Palastri. Aku mohon. Pulanglah. Pulang. Aku bangga memiliki istri sepertimu. Anakku juga bangga memiliki biung sepertimu. Sudah basa-basinya. Cepat serahkan mustika itu. Cepat berikan. Pulang, Palastri. Jadi Bibi lebih memilih suamimu mati daripada hanya menyerahkan mustika itu. Baiklah, aku itu sampai 3. Cepat serahkan mustika itu. 1. Jangan dengarkan dia. 2. Cepat berikan. Pulang, Palastri. Jadi Bibi lebih memilih suamimu mati daripada hanya menyerahkan mustika itu. Baiklah, aku itu sampai 3. Cepat serahkan mustika itu. 1. Jangan dengarkan dia. 2. 3. Hanya kamu, Komandan. Ya. Wisya! Yunda! Cepat sekalian pergi. Palastri! Biarkan mereka pergi. Palastri, kenapa kamu lakukan semua ini, Palastri? Dwi Pangga, bagaimanapun juga Wisya adalah adikku. Aku tidak mau Wisya mati. Palastri, aku mohon bertahanlah, Palastri. Bertahanlah, Palastri. Aku mohon. Palastri, aku mohon. Bertahanlah, Palastri. 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 Aku baik-baik saja, Dwi Pangga. Dwi Pangga, apa yang harus kita katakan kepada Andini? Kita jelaskan saja apa adanya. Tapi bagaimana kalau dia marah kepadaku? Kamu tenanglah, Palastri. Kita berharap saja Andini mau mengerti semuanya. Mana Dwi Pangga? Mana Arya Putra? Andini, tenangkan dirimu. Bagaimana aku bisa tenang? Aku saja belum bertemu dengan anakku. Andini, maafkan aku. Aku belum bisa menemukan anak kita. Kenapa, Kakang?
Apa karena kamu tidak bersungguh-sungguh mencarinya? Andini, tadi itu Dwi Pangga terkena masalah. Dia disekap oleh Bajang Putra. Selalu saja ada masalah. Ini pasti karena dirimu, Palastri. Andini, jangan salahkan Palastri. Dia tidak bersalah apa-apa. Andini, siapapun tidak bisa menolak musibah jika itu sudah menjadi garis tangannya. Baiklah, aku akan mencari Arya Putra sendiri. Dalam 1 minggu, Arya Putra sudah ada di rumah. Siapapun yang menemukannya, aku tidak mau tahu. Andini, Dwi Pangga, kamu harus sabar. Baiklah, kita bahas masalah ini di dalam. Benar, apa masalah? Kenapa Kang Mas sampai bisa disekap oleh Bajang Putra? sewaktu aku mencari Arya Putra di hutan, aku melihat ada sinar biru. Apa itu? Saat itu, aku temukan Rek Guru terbaring bersama dengan Bajang Putra. Ketika aku ingin menghampiri mereka, tiba-tiba ada yang memukulku dari belakang. Aku langsung tidak sadarkan diri. Saat terbangun, aku sudah berada di dalam sekapan mereka. Kalau begitu, dugaanku benar. Bajang Putra dan Tantra bersekutu untuk menyekap Paman Rek Guru. Tapi aku masih belum paham. Kenapa mereka sangat mengincar Paman Rek Guru? Benar. Kenapa Paman Rek Guru itu seakan-akan musuh nomor 1 untuk Tantra dan Bajang Putra? Kalau begitu, dugaanku benar. Bajang Putra dan Tantra bersekutu untuk menyekap Paman Rek Guru. Tapi aku masih belum paham. Kenapa mereka sangat mengincar Paman Rek Guru? Benar. Kenapa Paman Rek Guru itu seakan-akan musuh nomor 1 untuk Tantra dan Bajang Putra? Sari. Loh, Neng Andini. Aduh, Andini ku sayang. Kemana aja? Aku tuh kangen. Soal peluk aja. Maaf. Terus kamu mau kemana? Kalian sendiri mau kemana? Kenapa kalian kompak sekali? Aku itu mencari kamu sayang, dari ujung barat sampai ke ujung timur, tapi aku nggak pernah temuin kamu. Terus biar kamu tahu, semenjak kamu tinggalkan aku, hidupku itu benar-benar hancur hatiku hancur. Sudahlah Kakang, kamu tidak usah merayuku. Kamu kan sudah menikah dengan Sario. Aduh, kamu nggak inget sih, nggak ngerti beritanya. Tak kasih tahu kalau nggak tahu. Sario itu sekarang sudah mabur. Aku duren. Iya, itu nasimu. Ya. Tunggu. Sebenarnya kamu mau kemana? Entahlah di Pangkaran. Aku tidak mempunyai tujuan. Aku sedang kesal sekali. Eyang Andin, kalau aku boleh tahu, kamu tuh sebenarnya kesel kenapa sih? Mau tahu? Dengar ya, dia itu kesal karena ngelihat mukamu yang jelek. Mengerti kamu? Nah, nggak mungkin. Yang ada dia itu nggak nafsu, gairah hidupnya hilang karena ada gajah bengkak kayak kamu. Oh, jadi ngajak ribut sekarang? Hah? Siapa takut? Ayo, sini. Sudah. Kalian hanya membuatku tambah pusing. Iya. Itu karena kamu pusing mendengarkan orang gila ini ngomong, Andini. Lebih baik kamu ikut aku. Ayo. Nggak bisa. Aku tidak akan pulang sebelum aku menemukan anakku. Kalau boleh tahu, dia itu hilangnya kemana ya? Kamu ini memang menyebalkan, Kakang. Kalau aku tahu di mana Arya Putra menghilang, pasti aku tidak akan susah-susah mencarinya.
Sudahlah, Andini. Kamu tidak usah mendengarkan orang jelek ini bicara. Aku akan membantumu mencari anakmu Arya Putra. Aku akan mencari Pangeran Arya Putra karena aku sudah menganggapnya sebagai anak saja. Terima kasih ya. Kalian memang baik sekali. Andini, begitu Arya Putra ditemukan, aku akan menganggapnya sebagai anakku. Tidak, aku yang akan menemukan Pangeran Arya Putra. Habis itu dia akan aku akui sebagai anakku sendiri. Anakku, kau berani, anakku. Hentikan! Begini saja, siapa yang lebih dulu menemukan Arya Putra, dia akan menjadi suamiku. Baik, Andini. Aku akan mencarinya. Aku akan menemukannya lebih dulu. Tunggu, Andini. Hei, aku juga akan cari Andini. Tenang. Pangeran Arya Putra, Pangeran. Lihat Pangeran Arya Putra nggak di desa ini? Kamu lihat? Aduh, kemana Pangeran Arya Putra? Lama lagi. Pangeran, Pangeran. Hei jelek, sini kamu. Nggak tahu orang setreng ini. Siang-siang mau ngajak berantem. Ngomong sekali lagi kalau berani. Dasar bodoh. Sampean tadi ngomong apa? Hah? Tak kampleng lu. Hah? Apa-apaan ini? Tadi sampean ngomong jelek-jelek, rupamu yang jelek kok. Aku di bawah sini, masa tidak melihat? Oh, ternyata kodok burut toh. Hah? Kodok burut. Kalau ngomong jangan sembarangan. Tak tes mati gue. Maafkan aku cuma bercanda. Aku sedang lapar, tapi tidak bisa mencari makan. Makan toh? Halah, urusan gampang. Mau makan berapa kali? 3 kali sehari? 14 kali sehari? Gampang. Terima kasih ya Tuan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Aduh, kasihan. Lo tak tolongi. Nanti dulu. Kamu harus mau ngaku kalau kamu itu adalah Pangeran Arya Putra. Ya, tenang. Makan 14 kali satu hari. Meledak perutmu. Ya, yuk. Baiklah, aku setuju. Yang penting aku bisa makan. Loh, masalah makan gampang. Saya bilang 14 kali sehari tak layani. Yang penting kamu mau ngaku kalau kamu itu Pangeran Arya Putra. Ya, tos, dis, ikut. Seharian aku mencari Arya Putra, tapi tidak ketemu juga. Lelah juga. Ada makanan enak. Tolong, jangan bunuh aku. Aku takut. Aku belum siap menjadi hidangan makananmu. Kamu bisa bicara. Baik, aku tidak akan memakanmu. Asal kamu ingat, kamu harus membantuku. Hah? Bagaimana? Baiklah, aku siap menuruti segala kemauanmu. Bagus. Kalau begitu, ikut aku sekarang.